ambil uang, tiba-tiba kena penipuan, ya kan sebenarnya penipuan gitu kan. Terus pas sampai rumah dia nggak bawa uangnya gitu kan, karena uangnya tadi habis ditipu orang. Kira-kira nih orang yang lagi ngerasain beban mental kehilangan hartanya, lagi stres ya kan, lagi tertekan, terus sampai rumah dia cerita tadi uangku hilang gitu kan, diambil orang, ditipu orang gitu kan. Oh itu pasti akan ada intervensi lah ya, akan jadi malah menambah beban mentalnya lagi gitu kan. Akhirnya kebanyakan fakta yang saya dapat di lapangan itu mengkambing hitamkan sesuatu. Dan dalam hal ini apa yang paling tepat kira-kira yang untuk dikambing hitamkan yang paling masuk akal itu apa, Pak? Kena hipnotis. Jumpa lagi di podcast iNews Serpong. Hampir setiap saat kita mendengar korban kejahatan hipnotis. Misalnya ibu-ibu dari pasar tiba-tiba menjadi korban hipnotis. Harta bendanya hilang tanpa berbekas. Pensiunan yang baru mengambil gaji tersebut tidak sampai di rumah karena kena hipnotis. Benarkah semua ini karena kejahatan hipnotis? Ini menarik kita simak lebih jauh. Di studio sudah datang tamu istimewa kita. Dia salah seorang praktisi hipnotis. Namanya Sirojudin Marvin, atau lebih akrab dipanggil Bang Aju. Apa kabar Bang Aju? Alhamdulillah kabar baik Bang Syahrir. Hampir setiap saat kita dengar ada korban hipnotis. Sangat menyedihkan. Tiba-tiba harta bendanya hilang, bahkan jam tangan, cincin diserahkan semua. Tetapi benarkah semua ini perbuatan atas nama hipnotis? Atau bagaimana menurut Anda? Kalau kita bahas hipnotis itu sebenarnya fenomena hipnotis terjadi setiap hari. Sebetulnya kan. Iya. Contohnya kayak orang nonton TV lagi asik, sebenarnya lagi nungguin tukang bakso nih, tapi ada film seru nih. Dia nonton TV, filmnya lagi seru kan, tuh bang bakso lewat teng ya kan. Dia nggak sadar kalau tukang bakso lewat karena dia lagi terfokus sama satu objek gitu kan. Nah itu sebenarnya udah termasuk hipnotis. Oke, itu dulu jadi kita biar tahu dulu ya hipnotis itu apa ya. Betul. Nah kalau fenomena tadi yang Bang Syahrir bilang itu tentang kejahatan kejahatan hipnotis ya kan? Kejahatan dengan menggunakan hipnotis. Kejahatan dengan menggunakan hipnotis. Kalau saya bilang itu penipuan. Ya mungkin si penipunya menggunakan ilmu hipnotis, atau memang dia cuma menipu, tapi dalam penipuan itu ada unsur hipnotisnya, tapi si pelakunya nggak sadar kalau itu hipnotis. Lebih bijaknya kita bilang itu adalah penipuan. Ya mungkin karena untuk menyatakan alibi yang kira-kira tidak menunjukkan kebodohannya, apakah bisa juga? Iya betul. Itu? Yang tadi saya bilang kan ada di circle saya itu ada kejadian juga orang-orang yang jadi korban penipuan. Iya. Saya tahu gitu, itu sebenarnya penipuan, tapi dia langsung bilang ke orang itu adalah hipnotis. Coba bayangin kayak misalnya nih, ada pensiunan tadi yang seperti Bang Syahrir bilang nih. Iya. Ambil uang, tiba-tiba kena penipuan, ya kan sebenarnya penipuan gitu kan. Terus pas sampai rumah dia nggak bawa uangnya gitu kan, karena uangnya tadi habis ditipu orang. Kira-kira nih orang yang lagi ngerasain beban mental kehilangan hartanya, lagi stres ya kan, lagi tertekan, terus sampai rumah dia cerita ke keluarganya, misalnya ke istrinya atau ke anaknya, terus dia bilang kayak gini, tadi uangku hilang gitu kan, diambil orang, ditipu orang gitu kan. Oh itu pasti akan ada intervensi lah ya, akan jadi malah menambah beban mentalnya lagi gitu kan. Iya betul. Biasanya sih kalau orang sedang mengalami beban mental, dia nggak siap untuk mengalami beban mental, maksudnya tambahannya lagi gitu kan. Biasanya nggak siap. Akhirnya kebanyakan fakta yang saya dapat di lapangan itu mengkambing hitamkan sesuatu. Dan dalam hal ini apa yang paling tepat kira-kira yang untuk dikambing hitamkan yang paling masuk akal itu apa, Pak? Saya kena hipnotis. Apalagi gak ada lagi. Iya. Dan pasti pengakuannya untuk mempersimpel kayak, oh tadi saya dihipnotis gitu kan, terus kemudian barang saya hilang. Pasti dia bilangnya secara globalnya aja gitu. Dia nggak akan cerita secara mendetail. Itu yang saya lihat dari fakta yang terjadi ya. Bang Aju sebagai praktisi hipnotis, menurut Anda hipnotis ini sebenarnya
benda apa sih maksudnya, dalam artian ini untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan apa, atau untuk menghasilkan uang atau bagaimana kalau di dalam definisi Anda sendiri? Oh, sebenarnya hipnotis itu adalah komunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang ya. Komunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Setelah saya cari tahu, setelah saya pahami, itu manfaatnya luas loh Pak. Manfaatnya luas itu kan. Kan ada juga hipnotis itu dengan cabang hipnoterapi, kan ada beberapa cabang ya, kayak hipnotis untuk panggung, hipnotis untuk terapi, ada untuk jualan gitu kan. Saya tertarik juga dengan hipnotis untuk terapi Pak, atau dikenal dengan hipnoterapi gitu kan. Itu ternyata manfaatnya banyak banget Pak. Itu misalnya kayak lagi sakit gigi gitu kan, itu bisa bantu alihkan rasa sakitnya, meredakan rasa sakitnya ya kan. Mungkin tapi di sini bukan menyembuhkan ya, ini harus perlu diinformasikan juga, takutnya untuk yang pemula-pemula gitu kan, dia ngerasa orang sakitnya hilang itu disembuhkan. Itu enggak disembuhkan. Itu cuma diredakan atau dialihkan rasa sakitnya gitu kan. Itu banyak juga kalau misalnya fobia. Misalnya fobia cicak, fobia kecoa gitu kan. Itu kan ngeganggu banget loh Pak. Itu ngeganggu banget. Jadi ternyata dengan hipnoterapi ini bisa ngebantu mereka yang punya fobia atau trauma gitu kan. Makanya itu mengalihkan, betul. Karena dalam hipnotis itu ada dikenal apa, alam bawah sadar dan alam pikiran sadar. Bawah sadar dan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, bisa dijelaskan seperti apa ya? Kalau gini, kalau pikiran bawah sadar itu dia menampung memori jangka panjang gitu kan, memori banyak. Jadi misalnya ada kenangan-kenangan di masa lalu, misalnya kenangan pahit atau kenangan buruk, itu tersimpan rapi di pikiran bawah sadar gitu kan. Makanya terkadang kenapa ada orang dia nggak ngerti, dia ngerasain sesuatu yang dia nggak pahamin gitu kan, reaksinya dia rasain tapi dia nggak ngerti ini dari mana datangnya gitu kan. Itu biasanya tersimpan di memori bawah sadarnya gitu kan, masih ada di sana gitu kan, kayak gitu. Bang Aju tadi mengatakan bahwa sebenarnya hipnotis ini banyak sekali fungsinya. Betul. Terus pertanyaan saya, gimana respon Anda atas orang-orang yang menyalahgunakan hipnotis ini untuk kejahatan? Saya dan di komunitas-komunitas lain seperti di komunitas hipnotis Tangerang gitu kan, kita memang belajar untuk kebaikan gitu. Makanya saya nggak ngerti gitu kan, dengan manfaat yang begitu luas, kenapa orang tuh bisa memilih untuk melakukan kejahatan gitu kan? Ya kadang saya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing sih sebenarnya. Pribadinya masing-masing ya kan, seperti mata pisau lah ya. Intinya pisau itu kalau dipegang sama koki jadi bisa bikin masakan ya kan. Tapi kalau dipegang sama orang jahat bisa nyakitin orang lain gitu. Tapi sebenarnya untuk memahami hipnotis itu, belajarnya itu butuh waktu lama atau bisa singkat atau apa gimana? Sebenarnya kalau memang sudah tahu ya, maksudnya secara berurutan hipnotis itu seperti apa, harusnya sih dalam jangka waktu singkat juga sudah bisa. Tapi di sini kan yang dibutuhkan adalah pengalaman untuk memahami si klien atau si orang yang mau dihipnotis, biasanya kayak gitu kan. Itu challenge-nya di situ. Mas Marvin, kabarnya Anda punya pengalaman terhadap orang yang menjadi korban tanda kutip hipnotis. Padahal itu bukan hipnotis. Itu penipuan belaka. Penipuan, yep. Bisa Anda jelaskan? Jelaskan atau contohkan nih? Wah, lebih menarik. Lebih menarik nih. Jadi kalau dijelaskan mungkin sebenarnya bisa aja dijelaskan, tapi kayaknya kalau dicontohkan orang bisa lebih mudah untuk menangkapnya gitu. Saya setuju dicontohkan. Betul ya? Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan melihat contoh penipuan yang mengatasnamakan hipnotis. Bagaimana seseorang bisa tertipu? Nah, saat ini Bang Aju ingin memberi contoh betapa penipuan itu terjadi bukan hanya dari satu sisi, tapi kedua belah pihak sebenarnya terlibat. Betul. Benarkah? Betul sekali. Betul. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa ini hanya pekerjaan seseorang. Apapun alasannya, apa atas nama hipnotis atau apa, tapi pasti ada kontak sebelumnya. Betul, ada persetujuan secara langsung atau tidak langsung. Langsung atau tidak langsung. Betul sekali. Ini bisa kita bikin contoh. Jadi saya kasih contoh nih. Iya. Saya nggak apa-apa, aku siap jadi korban. Oke, saat ini saya berperan jadi penipu ya. Penipu. Tapi ini cuma peran aja ya, jadi aslinya nggak gini sebenarnya. Oke, ini ceritanya kita nggak kenal. Bang Syaril lagi duduk di sini. Iya. Saya datang duduk di sini.
Oke. Selamat sore Pak. Sore. Iya. Pak, perkenalkan saya Bang Aju Pak. Boleh duduk di sini nggak Pak? Boleh, Oh silakan. iya. Pak, ini mohon maaf nih, kalau saya boleh tahu, usia sekarang berapa nih? Sekarang sudah kepala 5. Sekarang sudah kepala 5. Iya. Ini kan aku kan masih muda nih, umur segini Iya. ya. Ini kadang penasaran nih kalau untuk orang-orang yang umuran sekitar 50-an ke atas itu, Iya. kira-kira di secara fisiknya itu ada keluhan apa sih gitu? Maksudnya kayak Ya itu hukum alam aja sih Mas. kayak Yang gimana sih namanya misalnya? semakin usia semakin bertambah, tentu dari sisi tenaga juga berkurang. Bahkan kemudian cepat lelah. Cepat lelah ya. Cepat lelah. Biasanya tuh di jam-jam berapa tuh? Biasanya sih ya mulai dari bangun pagi tuh terasa agak kram-kram gitu ya. Nah nanti sore-sore ada terasa. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada nggak keinginan kayak pengen sehat lagi nih, pengen kayak aktivitas kayak dulu lagi gitu waktu muda gitu kan, bergerak ke sana kemari, mungkin olahraga gitu. Saya kira itu harapan semua orang. Harapan semua orang Pak, ya? Harapan semua orang. Tapi percaya atau nggak Pak, di luar sana ternyata umur-umur yang 50-an gitu kan, sepantar dengan umur Bang Syahrir ini, itu masih banyak yang bisa melakukan aktivitas aktivitas yang banyak lah gitu kan, aktivitas yang mungkin bisa dibilang yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang jauh lebih muda gitu. Tahu nggak kenapa sampai mereka tuh bisa ngelakuin itu? Iya, memang kita lihat masih kelihatan masih bugar. Saya kira mungkin juga karena dia rajin berolahraga. Betul, rajin berolahraga dan juga memang metabolisme tubuhnya itu bagus. gitu. Dan tahu nggak Bang, itu berkaitan dengan sistem saraf juga. Oh gitu. Nah, kalau saya boleh kasih tahu nih, mohon maaf nih, bukan mau sombong gitu kan. Iya. Saya sebenarnya praktisi ahli saraf. Oh, jadi sebenarnya dari peredaran darah itu pasti ngaruh ke saraf. Jadi kalau memang peredaran darahnya bagus, nanti sarafnya juga bagus juga. Nah, itu mempengaruhi nanti ke metabolisme tubuh gitu, pergerakannya juga lebih bagus gitu, aktivitasnya pasti akan jauh lebih baik. Ini saya kayaknya kalau ngomong doang gitu kan nggak bisa dibuktiin, tapi cuma ngomong doang. Nih saya mau kasih contoh, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi kan kalau memang untuk melancarkan peredaran darah ada titik-titik tertentu yang harus kita tekan seperti itu. Sekarang boleh saya mau tekan di bagian sini, yang tangan satunya lagi Pak. Oh ini mohon maaf Pak, boleh dibuka dulu soalnya menghalangi titik. Oh menghalangi, ya. Boleh dibuka dulu. Boleh. Mohon maaf ya Pak. Iya. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada yang mengganjal nggak pada saat duduk? Karena memang harus benar-benar peredaran darah harus lancar. Harus rileks ya. Harus rileks, betul sekali. Wah ini aneh. Coba. Ini cukup mengganjal. Oke. Siap, boleh tangannya dilanjut lagi. Diluruskan seperti ini. Ini saya akan pijat. Ya. Ini mungkin sudah merasakan sesuatu di pijatan awal ini. Iya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau memang Bapak pernah lihat selang, kalau memang selang itu ibaratnya dia mengalir dengan biasa, itu akan berbeda di saat ditekan kemudian dilepas, alirannya akan lebih kencang. Nah, ini sama halnya konsepnya seperti itu yang saya lakukan sekarang ini. Jadi untuk melancarkan peredaran darahnya. Sekarang perlahan-lahan akan mulai terasa nih. Ya kan? Nah, semakin kalau semakin lancar kayak gini, nanti akan semakin rileks itu. Badannya akan lebih mudah untuk diajak beraktivitas. Nah, sekarang udah ini reaksinya akan terasa kalau Bapak coba berdiri. Nah, berdiri, gerakan kakinya pelan-pelan. Coba untuk berjalan sekitar 5 meter kemudian kembali lagi. Coba. Oke, pemirsa, saya sudah berhasil mendapatkan jam tangan dan dompet dari Bang Syahrir. Jadi ini salah satu contoh penipuan. Kita nggak menodong, nggak memaksa, nggak bikin orang tidur, tapi kita bisa ambil barang yang orang lain punya. Seperti itu kira-kira. Wah, ini kok mudah banget saya diambil jam tangan saya. Nah, ini kita kasih contoh nih ke para penonton nih. Iya. Gimana misalnya ada orang yang memang barangnya diambil dengan cara itu, terus kemudian pulang ke rumah gitu kan, mungkin nggak diceritain kayak gini, sedangkan dia sedang lagi ngerasain beban mental gitu. Iya kan, pasti kayak aduh gimana nanti pulang ya, ceritanya gimana ya gitu kan, bener nggak sih? Iya. Mau cerita, aduh gimana ya kalau cerita jujur, oh ya tadi ketemu orang terus minta dilepas jam tangan sama ini, kesannya tuh kayak bodoh banget gitu ya kan. Pasti harus, biasanya ya pada umumnya nih yang fakta yang saya dapat ya, ini fakta yang saya dapat, pasti ada yang dikambing hitamkan, ya kan? Ya tadi yang seperti kita bahas. Kambing hitamnya
kena hipnotis. Kena hipnotis, udah paling gampang. Dengan kata hipnotis itu seolah-olah menyetop pertanyaan berikutnya. Betul sekali. Ya mau gimana orang udah hipnotis nggak sadar. Nggak sadar. Iya kan, dia juga nggak mau dihipnotis, ya kan kayak gitu akhirnya, bener nggak? Benar. Jadi makanya semakin banyak orang yang mengkambing hitamkan hipnotis, semakin luas orang tahu kalau hipnotis itu buruk. Hipnotis itu digunakan untuk kejahatan. Ini yang yang terjadi di masyarakat. Itu dia. Iya. Padahal itu sama sekali belum sampai hipnotis itu baru penipuan biasa. Itu penipuan. Dan mungkin bisa jadi orang yang melakukan memang mengerti hipnotis, bisa jadi memang orang itu nggak ngerti hipnotis, tapi bisa jadi di dalamnya ada unsur hipnotis gitu. Iya. Tapi nggak etis di saat, atau nggak maksudnya ya, nggak baik kalau kita bilang tuh, nggak bijak kalau kita bilang itu adalah hipnotis. Saya dihipnotis. Dihipnotis ya kan. Itu adalah penipuan. Penipuan itu bisa menggunakan apa saja gitu kan. Benar nggak sih? Iya. Kejahatan itu bisa menggunakan apa saja gitu. Dan mungkin memang ada yang dengan sengaja melibatkan ilmu hipnotis, atau memang dia dengan tidak sengaja tapi ternyata di situ ada unsur hipnotis, kita nggak ada yang tahu. Menariknya bahwa dari contoh tadi itu kan melibatkan dua pihak, artinya korban dan pelaku. Nah, pertanyaan saya, ini adakah solusi menghindari penipuan atau dengan gaya hipnotis yang menurut Anda seperti apa? Oke, saya akan bahas nih. Jadi saya mau bahas dasarnya dulu biar pemirsa lebih mudah memahami. Jadi gini, dalam hipnotis itu kita mengenal namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan di antara keduanya itu ada gerbang yang kita bisa sebut area kritik atau critical area. Kalau area kritik kita tidak aktif, gitu kan, itu pesan bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar menjadi sebuah sugesti. Oke, berarti kalau untuk menghindari penipuan atau misalnya untuk menghindari hipnotis lah kasarnya kan, untuk orang-orang yang tidak kita kenal, yang baru kenal, si critical areanya atau area kritik itu harus aktif. Caranya gimana? Caranya harus kritis. Tadi memang harus bertanya, ini Anda siapa? Iya, biasakan. Latih diri kita, biasakan jika kita bertemu orang-orang baru, latih diri kita untuk bersikap kritis. Meskipun dia baik, meskipun dia memakai misalnya penampilannya agamis atau apapun itu, atau mungkin anak kecil atau siapapun itu, kita harus tetap kritis. Ada apa? Ada perlu apa ke sini? Anda siapa? Gitu kan? Ada ditanya gitu kan, ada perlu apa? Kalau kita kritis, itu kemungkinan akan lebih sulit. Dan kalau bisa dihindari lah. Paling tidak dengan kritis itu ada daya tangkal ya. Ada daya tangkal, betul. Daya tangkal dalam artian kalau misalnya memang punya niat-niat tertentu atau niat jahat, pasti juga akan terpental dengan sendirinya, karena harus menyiapkan jawaban balik. Betul. Misalnya tadi ketika Anda mengatakan ahli saraf, Anda dokter, perawat atau apa? Nah, betul sekali. Itu contoh kritisnya. Ya. Tapi kadang-kadang karena udah terlanjur ini orangnya suasana. Baik, santun gitu ya. Betul. Itulah karena kan kalau gini, orang mau nipu dengan pakai tampilan yang serem, orang udah tahu duluan kan. Justru udah lari duluan saya. Makanya kan, justru biar deketin kan ya harus berkamuflase. Jadi saya ingin mengatakan bahwa seringkali kejahatan mengatasnamakan hipnotis itu belum tentu hipnotis. Lebih tepatnya kita menggunakan kata penipuan. Penipuan. Iya. Oh tadi terkena penipuan gitu lah. Kita nggak tahu di situ ada unsur hipnotis atau enggak, kita nggak tahu ya kan. Tapi kita tidak boleh mentah-mentah mengatakan saya dihipnotis. Betul sekali. Karena kita juga nggak, lagi-lagi pembuktiannya seperti apa? Nah, bisa nggak coba misalnya orang yang merasa dirinya terkena hipnotis, coba tanya balik, emang hipnotis apa sih? Kebanyakan nggak ngerti. Terus gimana dia bilang dia dihipnotis kalau dia sendiri nggak tahu apa itu hipnotis? Itu kan sebenarnya nggak make sense. Itu penting bahwa bagaimana mengedukasi masyarakat. Betul. Karena seperti dari pembicaraan kita bahwa seolah-olah kalau terjadi kejahatan di jalanan tidak terlepas dari hipnotis. Saya kira itu. Bang Aju, ini kan menarik sekali pembahasan yang soal solusi menghadapi penipuan atas nama hipnotis. Yep. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini,
barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Mungkin untuk pemirsa ya, bolehlah dikepoin Ya. apa itu hipnotis gitu kan, cari tahu kenapa orang bisa terhipnotis gitu kan, dan kalau memang perlu belajar, kita bisa teman-teman bisa datang ke komunitas hipnotis Tangerang, nanti bisa bertemu dengan ketua kami yaitu Mas Rama, nanti beliau bisa membimbing teman-teman semua. Ya, biar bisa tahu nih ya kan, hipnotis itu apa gitu kan, dan manfaat hipnotis itu kayak gimana gitu. Betul, artinya ini kembali soal edukasi. Soal edukasi benar, dan semoga aja sih dengan video kali ini ya, pesan kita tersampaikan ke masyarakat luas sana gitu kan, dan mereka akhirnya pikirannya terbuka gitu kan tentang apa sudut pandang mereka terhadap hipnotis. Iya. Terima kasih Bang Aju. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya datang ke sini. Kita berharap bermanfaat terhadap para pemirsa. Amin. Dan sampai tertipu atas nama hipnotis. Pemirsa, ya itu tadi perbincangan dengan Bang Aju, salah seorang praktisi hipnotis di negeri ini. Banyak sekali kejahatan di jalanan, terutama di jalanan, yang selalu mengatakan bahwa ini bagian dari perbuatan atau pelaku yang menggunakan wadah atau apapun namanya adalah hipnotis. Tetapi kan belum tentu, karena bisa saja korban hanya mengkambing hitamkan kata hipnotis. Sebab terjadinya kejahatan tidak bisa dengan serta-merta. Seperti dijelaskan Bang Aju tadi bahwa pasti ada kontak sebelumnya. Pasti ada kontak, dan terkadang korban ini untuk menghapus apa istilahnya, menghadapi orang baru, menghapus ingatan tentang kejadian yang tidak mengenakan pada dirinya gitu kan. Kalau misal diingat itu pasti nggak enak banget, memalukan dan menyiksa batinnya. Jadi dia berusaha untuk menghapus ingatan itu dari dalam dirinya kadang. Nah, salah satunya kata yang paling efektif adalah dihipnotis. Dihipnotis. Tapi tadi Bang Aju juga memberi sebuah solusi sederhana. Tetap kritis berhadapan dengan orang yang baru dikenal. Betul. Pemirsa, podcast kali ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa di lain kesempatan.